Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Mas Gen ya. Channel tentang info-info terkini dan apa saja, terutama tentang pelayanan masyarakat ya. Tentang layanan masyarakat yang bisa di-share atau bisa diupdate melalui aplikasi handphone atau Android. Kemarin atau tepatnya tadi malam ya, saudara-saudaraku semua, saya dapat WA ya. Saya mendapatkan WA dari BRI. Ya, ini mungkin dari sekian banyak salah satu modus penipuan ya. Modus penipuan yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang dilakukan para kriminal-kriminal yang tidak ada habisnya. Ya, salah satunya adalah ini. Saya buka WA-nya. Ya. Saya buka WA-nya datang dari, nah ini ada logonya BRI ini ya. Nah, ada logonya BRI. Nah ini ya. Ada logo, saya klik ini. Nah, ini udah di mana ini? Nah, muncul Bank BRI ya. Ini setelah saya buka ininya, BRI-nya mana tadi? Saya memang ada rekening BRI ya, saudara. Saya ada rekening BRI, saya klik, saya buka, ternyata ada pesan ya. Pesan ini tertanggal tadi malam, itu berarti tanggal 29 September. Ya. 29 September dengan pesan dari WhatsApp dari salah satu bank BUMN Indonesia, yaitu adalah BRI, yang isinya saya bacakan sebentar. Ini penting bagi untuk informasi teman-teman semua yang di situ males baca-baca, saya bacakan ya. Yang terutama punya rekening bank BRI. Intinya isinya seperti ini. Bapak Ibu nasabah BRI yang terhormat, sehubungan adanya perubahan dari layanan Bank BRI untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan nasabah bertransaksi dari BRIMO mobil dan internet, berikut adalah pengumuman ya. Nah ini ada logo besarnya. Yang paling atas BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan alamat sekian-sekian, nomor pengumuman ini perihal perubahan tarif transfer bank lain. Jadi ada perubahan besarnya tarif yang akan dikenakan ke rekening kita secara auto debit bila mana kita mentransfer dari rekening kita ke bank lain yang biasanya adalah sekitar 6.500 ya. Ini penjelasannya di bawah. Bapak Ibu nasabah yang terhormat, sehubungan adanya pembaruan dari layanan Bank BRI Mobil Internet Banking, seluruh biaya transaksi diganti menjadi biaya bulanan ya. Mulai berlaku pada Minggu 7 Agustus 2002. Seluruh biaya transaksi diganti menjadi biaya bulanan. Jadi setiap ada transaksi itu yang tadinya per transaksi transfer ke bank lain adalah 6.500 dan transaksi bulanan yang lain seperti biaya admin, pembukuan, dan lain-lain, itu akan dijadikan satu menjadi biaya bulanan. Untuk transaksi yang lama 6.500 per transaksi diganti biaya baru 1.500 per bulan, 150.000 per bulan ya. Yang tadinya per transaksi 6.500 rupiah itu akan diganti dengan biaya bulanan 150.000 per bulan secara auto debit ya. Auto debit itu atau kesedot, auto kepotong dari rekening kita, dari rekening tabungan kita. Unlimited. Nah, auto debit unlimited ya biaya tidak terbatas. Nah, pengumuman selanjutnya untuk perubahan skema tarif dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan kepada Bapak Ibu atau nasabah Bank BRI untuk persetujuan atau konfirmasi nasabah. Ini harus dijelaskan di bawah ini. Apakah setuju dengan tarif baru per bulan 150.000
Atau yang kedua, tidak setuju dan tetap mau menggunakan tarif lama 6.500 per transaksi dikarenakan jarang bertransaksi. Untuk informasi silakan isi, untuk konfirmasi silakan isi formulir yang dikirim dari BRI dan pastikan data diisi dengan benar. Nah, NB, jika Bapak Ibu tidak ada konfirmasi, maka dianggap setuju adanya penagihan setiap bulan 150.000 dari rekening tabungan BRI Anda. Ada transaksi atau tidaknya tetap terdebit dalam setiap bulannya. Jadi ya, sekalipun tidak pernah transfer, tidak pernah melakukan transaksi, akan secara otomatis terdebit. Nah, itu kan sangat merugikan sekali. Makanya ada pilihan dua. Yang nomor satu, bila setuju, berarti ya apakah Anda setuju, ya dibiarkan saja. Jadi tidak ada reaksi, nggak usah lapor. Kalau tidak setuju, ya segera mengisi formulir yang akan diberikan secara selanjutnya nanti setelah Anda ini melakukan tindakan atau ini tadi ya, membalas WA ini. Nah, nanti setelah membalas WA ini akan diberikan formulir untuk diisi. Nah, ini langsung saya selesaikan dulu. Jakarta 6 Agustus 2022. Nah, ini sudah sebulan atau 2 bulan yang lalu. Sebenarnya ini ya juga saya sudah dengar juga, tapi belum pernah saya kontenkan. Ya, saya istilahnya saya buat untuk konten atau untuk pengumuman dengan teman-teman yang lain, barangkali nanti bisa bermanfaat. Karena waktu itu memang ya saya coba langsung cek, tapi tidak tempat saya rekam ya. Ini ada BUMN Bank BRI dan tanda tangan. Nah, seperti asli ya, seperti asli sekali. Amri siapa ini, Firdaus atau kepala unit. Kemudian tanda tangan yang lainnya itu apa, Safitri L CS Kur, nggak tahulah intinya. Ini akan saya ini ya buktikan. Coba kita Google di website ya, tanya-tanya Mbak Google tentang pengumuman ini apakah benar. Kemudian ya intinya, jadi pihak BRI itu mengumumkan ya, menurut edaran ini, BRI itu mengumumkan kalau ada perubahan tarif baru yang tadinya per transaksi 6.500 akan dikenakan biaya bulanan saja, tapi tidak ada 6.500-nya. Jadi per bulan itu 150.000, baik ada atau tidak ada transaksi. Secara auto debit, secara otomatis akan dipotong dari rekening Anda. Nah, seperti ini kan pasti akan orang yang punya rekening BRI akan panik. Dalam arti panik itu ya saya tidak akan setuju. Nah, seperti itu ya. Daripada yang setuju, itu berarti dia itu banyak yang tidak setujunya. Karena kebanyakan mereka itu akan tidak mau secara otomatis didebit rekeningnya sebesar 150.000, apalagi jarang melakukan transaksi. Dan bila tidak setuju, nanti diarahkan untuk mengisi formulir ya, karena kalau tidak dibalas atau tidak diisi, itu akan secara otomatis, menurut ini ya, akan secara otomatis terpotong langsung. Kalau tidak ada jawaban, berarti menyatakan kalau ini menyetujui. Nah, makanya secara ini ya, kalau tidak setuju, diarahkan untuk mengisi formulir data yang harus diisi, supaya nanti tidak menjadikan rekening itu secara auto debit dipotong. Itu ya, paham ya? Jadi makanya setelah nanti jenengan panik, kemudian merasa tidak setuju, kemudian diarahkan untuk mengisi data-data Anda itu supaya tidak auto debit. Nah, data-data itu biasanya akan berisi segala informasi yang tentang informasi pribadi Anda ya, tentang rekening Anda, baik itu nama, kemudian alamat, data nasabah yang lain seperti mungkin ibu kandung atau OTP, sampai PIN mungkin nanti akan disuruh mengisi ya. Nah, itu juga nanti coba kita lihat nih, kita tanyakan Mbak Google apakah seperti itu pengumumannya ada atau tidak. Nah, kita buka dulu Google-nya. Nah, coba kita ketik ini. Dan saya tadi sudah mengetik penipuan tarif BRI ini ya. Kita coba klik dulu penipuan tarif BRI.
waspada nih yang di atas sendiri. Nah, ini sudah ada beberapa yang membahas, ada 2 ya, untuk atas. Waspada modus penipuan kenaikan tarif transaksi ya. Beredar palsu kenaikan tarif transaksi nasabah BRI diimbau ya, sian-sian ya. Kita coba klik dulu yang atas ya. Nah ini waspada modus penipuan kenaikan tarif transaksi Rp150.000 intai nasabah BCA dan BRI ya. Ternyata itu bukan BRI saja ya, Bank BCA pun juga terkena ininya, terkena hoaknya ya, terkena penipuan nasabahnya ya, terutama di WA ini secara pribadi Japri. Kita coba baca sebentar. Semakin banyak masyarakat menggunakan produk perbankan, semakin membuat angka inklusi keuangan meningkat. Saat ini kembali muncul modus lama yang mengintai para nasabah yang kurang teliti. Oknum yang mengatasnamakan BCA atau BRI ya, mengirimkan dokumen maupun foto yang menunjukkan terjadinya perubahan tarif transaksi Rp550 atau Rp6.500 yang di BRI ya, menjadi tarif bulanan Rp150.000 secara auto debit ya, secara otomatis terpotong. Bila nasabah tidak menyetujui perubahan itu, harus mengisi formulir ya di sini ya. Ini poinnya di sini. Bila nasabah tidak menyetujui ya, kebanyakan pasti tidak akan menyetujui dengan peraturan baru tersebut. Bila tidak menyetujui perubahan itu, harus mengisi formulir yang meminta berbagai data nasabah. Nah, modus ini juga pernah mengincar nasabah BRI dengan pemberitahuan perubahan tarif transfer Rp6.500 menjadi Rp150.000 per bulan. Ya, maksudnya itu. BCA maupun BRI menyatakan pesan tersebut merupakan modus penipuan ya. Kedua bank besar ini meminta agar nasabah selalu berhati-hati. Jadi tidak ada ya, fake ya. Fake, tidak ada pengumuman yang keluar dari BCA atau BRI. Nah, itu adalah intinya penipuan semua. Kalau memang di situ lebih masih ragu, bisa langsung datang ke kantor cabang masing-masing untuk minta penjelasannya ya. Nah, kalau saya sudah cukup dari berita ini, apalagi Kontan atau Kompas, berarti itu adalah berita yang valid. Nah, ini menambahkan dalam keterangan tertulisnya bahwa BRI senantiasa mengimbau nasabah agar lebih berhati-hati serta tidak menginformasikan kerahasiaan data pribadi dan data perbankan kepada orang lain. Pihak yang mengatasnamakan BRI termasuk memberikan informasi data pribadi maupun data perbankan, nomor rekening, nomor kartu. Ya, nah, di kartu itu kan ada nomornya ya. Nah, nomor rekening itu di buku rekeningnya, PIN, nah, password, user, OTP, dan sebagainya yang menyangkut data pribadi Anda melalui saluran tautan atau website dengan sumber tidak resmi. Ya, jangan sampai memberikan hal-hal itu kepada orang lain, apalagi OTP. OTP yang sama, OTP itu yang kuncinya untuk membuka data kita. Nah, intinya harus berhati-hati karena sudah sudah terjadi nih ya. Terdapat beberapa nasabah yang menjadi korban. Nah, sebenarnya sudah banyak menjadi korbannya penipuan tersebut ya. Salah satunya adalah viralnya potongan rekaman warga di Padang. Orang Padang ini telah tertipu ya, terkena makan ini, penipu ini Padang Pariaman yang mendatangi unit kerja BRI karena menjadi korban penipuan. Itu tadi mengisi data-data, memberikan user, password, dan OTP kepada pihak lain melalui link atau tautan maupun jaring pesan singkat. Nah, ini ya anunya ludes karena password dan segala macam informasi pribadinya sudah diberikan, ya langsung dihabisi sama penipu itu gitu ya. Jadi intinya itu adalah penipuan. Jadi untuk informasi beredar atau WA Japri tentang informasi perubahan potongan tarif transaksi itu tidak ada, baik dari BCA atau dari BRI. Karena saya juga pernah dengar dari pihak BRI pun itu, kalau ya bukan BRI saja, dari semuanya bank itu tidak akan pernah memberikan informasi itu melalui WhatsApp atau pesan singkat atau SMS. Kalau ada informasi itu pasti akan di share ke website resmi, website dalam arti website resmi ya, itu ya salah satunya ya, juga melalui surat, juga ada pengumuman-pengumuman yang lain. Tidak pernah menjapri satu persatu, tidak akan diberikan pengumuman secara nasional.
baik di situ TV, radio dan lain-lain, dan di situ tidak akan pernah menjabri satu-satu ya, tidak akan. Ya, seperti itu menjadikan artinya peringatan bagi kita tetap harus berhati-hati. Nah, karena ini kita sampaikan, kita buatkan konten biar di situ teman-teman kita juga merasa terinfokan kalau ada penipuan seperti ini. Ya, barangkali ada manfaatnya ya, gitu teman-teman ya. Kalau memang bermanfaat, dirasa ada manfaatnya informasi saya ini, mohon untuk disebarkan ke teman-teman yang lain, karena kasihan ya orang tua, apalagi ya orang tua kita, saudara-saudara kita, Bule, Pak Le, Pak D, yang kurang ini pengetahuan tentang informasi medsos, informasi penipuan ini, ya tolong dikabari saja ya. Kalau Anda memang teman-teman saudara kita itu ya, kalau Anda males untuk share ya nanti kalau ketemu saja dibilangi ya. Kalau pas ketemu dibilangi, Pak D, itu nanti kalau ada WA seperti ini jangan digubris ya, diinformasikan kalau ada penipuan baru ya. Ya ini sebenarnya udah lama tapi cuma di setting lagi dengan format baru gitu ya. Itu teman-teman ya, barangkali bila bermanfaat ya alhamdulillah, bisa disebarkan ke teman-teman yang lain, saudara yang lain. Kalau tidak bermanfaat ya semoga di close saja. Terima kasih sudah mampir ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.